Resmi, Nunes merapat ke Al-Hilal dari Liverpool. Darwin Nunes resmi merapat ke klub Arab Saudi yakni Al-Hilal. Penyerang asal Uruguay ini pindah ke Al-Hilal dari Liverpool yang dibelanya selama 3 tahun terakhir. Al-Hilal harus mengeluarkan dana mencapai 53 juta euro ditambah dengan bonus untuk menebus Nunes dari Liverpool. Liverpool sendiri menyebutkan bahwa Nunes dikontrak selama 3 musim di sana. Mo Salah tak puas dengan ucapan duka UEFA untuk legenda Palestina. UEFA memberikan ucapan duka atas meninggalnya mantan pesepak bola Palestina yakni Sulaiman Al-Obeid. Selamat jalan Sulaiman Al-Obeid, Pelenya Palestina, seorang talenta yang memberi harapan bagi banyak anak bahkan di masa-masa tergelap sekalipun, bunyi pernyataan dari UEFA. Namun ucapan dari UEFA itu tidak lantas membuat publik senang. Banyak yang tidak puas karena UEFA tidak menyebutkan penyebab kematian dari Obeid, dan salah satu orang yang tak puas adalah Mo Salah. Jesus jadi pembelian termahal Sassuolo musim panas ini. Bek timnas Indonesia Jesus resmi bergabung dengan Sassuolo. Ia langsung menjadi pembelian termahal dari Sassuolo di musim panas ini. Situs Transfermarkt melaporkan bahwa transaksi itu memakan biaya mencapai 8 juta euro atau sekitar 151 miliar rupiah. Dengan nilai transfer itu pula Jesus sementara menjadi pemain termahal Sassuolo di musim panas ini. Perekrutan lain tim Serie A tersebut adalah bek tengah tarik senilai 3 juta euro. Gabung Pisa, Joan Cuadrado lanjutkan karirnya di Itali. Pisa melalui laman resmi mereka telah mengkonfirmasi keberhasilan mereka mendatangkan Joan Cuadrado pada jendela bursa transfer musim panas ini. Mantan bintang Chelsea dan Juventus Joan Cuadrado kembali menjadi sorotan setelah mengumumkan kepindahannya ke klub Itali Pisa pada usia 37 tahun. Gabung MU, Benjamin Sesko yakin 100% tidak salah pilih klub. Benjamin Sesko tak menyembunyikan optimisme besarnya usai pindah klub. Striker baru Manchester United itu meyakini pilihannya bergabung dengan Setan Merah adalah keputusan yang tepat untuk perkembangan karirnya. Di laman resmi MU, Sesko berbagi kesan pertamanya tentang klub barunya tersebut. Ia mengaku langsung merasakan aura spesial sejak tiba di Manchester. Striker 22 tahun itu nampak sangat antusias dengan proyek jangka panjang yang dibangun oleh manajemen Manchester United. Ia yakin ini awal dari kisah sukses bersama Setan Merah. Gyökeres cetak gol, The Gunners menang 3-0. Arsenal menghadapi Athletic Bilbao di ajang Emirates Cup. Real Madrid menang 3-0 pada laga tersebut. Arsenal memimpin 1-0 di menit ke-34. Gyökeres merobek gawang dari Athletic Bilbao dengan sundulan setelah menyambut bola umpan silang dari Martin Zubimendi. Sedangkan untuk 2 gol lainnya diciptakan oleh Bukayo Saka dan juga Kai Havertz. Estevao langsung cetak gol dalam debut impresifnya untuk Chelsea. Talenta muda Brasil Estevao Willian memberikan kesan mendalam dalam penampilan perdananya bersama Chelsea. Pemain berusia 18 tahun itu hanya memerlukan waktu 18 menit untuk membobol gawang lawan di Stamford Bridge. Aksi gemilang tersebut menjadi pembuka kemenangan meyakinkan The Blues dengan skor akhir 2-0 atas Bayer Leverkusen dalam pertandingan pramusim. Momen spesial ini menandai awal yang gemilang bagi perjalanan karirnya di London Barat. Jose Mourinho doakan Ruben Amorim sukses di musim keduanya bersama MU. Pelatih Fenerbahce yakni Jose Mourinho baru-baru ini menyampaikan dukungannya untuk Ruben Amorim. Sang Special One meyakini juniornya tersebut adalah sosok yang tepat untuk memimpin Manchester United. Ia yakin bahwa Amorim memiliki segala yang dibutuhkan untuk meraih banyak kesuksesan di Manchester United. Saya rasa kita semua bisa sepakat bahwa Amorim adalah pelatih dengan karakter yang kuat dan juga potensi yang besar, ujar dari Jose Mourinho. Barcelona langgar aturan doping UEFA. Dua pemain kunci mereka yakni Lamine Yamal dan juga Robert Lewandowski dilaporkan melanggar regulasi anti-doping UEFA. Dugaan pelanggaran tersebut berawal dari insiden pasca laga semifinal Liga Champions musim lalu ketika berhadapan dengan Inter Milan. Dan atas pelanggaran tersebut masing-masing dijatuhi denda sebesar 5.000 euro atau sekitar 95 juta rupiah.
Paul Scholes prediksi MU akan membaik tapi belum finish 5 besar. Legenda MU yakni Paul Scholes memprediksi skuad dari Ruben Amorim akan menyudahi Liga Inggris musim ini di posisi lebih baik ketimbang di musim yang lalu. Menilik peringkat 15 yang ditempati MU di musim lalu, Scholes meyakini bahwa posisinya akan lebih baik meski itu belum finish di zona Liga Champions. Man City dijagokan langsung bangkit di musim ini. Man City melempam di musim lalu dan finish tanpa trofi. Mereka kini dijagokan bangkit usai pulih dari kelelahan fisik dan juga mental. Mantan bek Man City yakni Lescott meyakini musim ini Erling Haaland dan kawan-kawan akan bangkit dan menantang di berbagai ajang. Lescott menuding kelelahan jadi efek besar yang melanda Man City usai juara Liga Inggris 4 kali musim beruntun. Selain itu, sukses meraih triple pada musim 2022-2023 juga bisa meninggalkan dampak yang negatif. Nomor 9 Real Madrid jadi rebutan. Menurut laporan dari The Athletic, nomor punggung 9 justru akan dipakai oleh Endrick pada musim mendatang. Keputusan ini berarti pemain berusia 19 tahun itu mengikuti jejak deretan penyerang legendaris Real Madrid seperti Karim Benzema, Ronaldo dan juga Ronaldo Nazario yang pernah mengenakan nomor punggung tersebut. Dan bagi Gonzalo, keputusan ini berarti dia kemungkinan besar akan mengenakan nomor 16 yang ditinggalkan oleh Endrick. Colwill cedera, Chelsea buka peluang beli bek lagi. Chelsea membuka diri untuk bisa mendatangkan bek tengah baru lagi. Itu setelah Levi Colwill cedera parah dan diperkirakan absen panjang. Ini jadi pukulan telak buat Chelsea yang musim lalu benar-benar mengandalkannya. Colwill main 43 kali di semua ajang musim kemarin dengan 35 diantaranya di ajang Liga Premier Inggris. Chelsea sebenarnya baru mendatangkan bek tengah baru di musim panas ini yakni Jorel Hato. Namun manajer Chelsea Enzo Maresca mengakui ada kemungkinan timnya mendatangkan bek baru lagi. Bayern Munchen tak lagi kejar Nick Woltermann. Usai sudah upaya Bayern Munchen mengejar tanda tangan dari Nick Woltermann dari Stuttgart, Direktur Olahraga The Rotten yakni Max Eber menegaskan nama Woltermann sudah tidak lagi dalam daftar incaran mereka. Bayern Munchen sempat berupaya keras mendatangkan Woltermann dan bahkan sempat menawarkan tawaran senilai 50 juta euro. Akan tetapi proposal tersebut ditolak mentah-mentah oleh Stuttgart yang mematok harga sebesar 100 juta euro. Juventus hadapi persaingan ketat untuk Randal Colomwani. Ketertarikan Juventus terhadap Randal Colomwani kini menemui kendala baru. Klub Liga Inggris Newcastle United ikut terjun dalam perburuan sang pemain. Newcastle disebut bahkan dilaporkan sudah membuka komunikasi dengan PSG untuk membahas potensi transfer dari sang striker asal Prancis tersebut. Rodri Hernandez masih belum pulih 100%. Manchester City hampir dipastikan tidak akan diperkuat Rodri Hernandez pada partai pekan pembuka Premier League musim 2025-2026. Rodri kemungkinan harus absen karena masih belum pulih 100% dari cedera pangkal paha. Rodri mengalami cedera pangkal paha ketika tampil melawan Al Hilal di ajang Piala Dunia antar klub, dan manajer Manchester City yakni Pep Guardiola memperkirakan Rodri baru bisa fit 100% pada pertengahan di bulan September mendatang. Anak buangan MU kini jadi andalan The Cottagers. Mantan bintang MU yakni Andreas Pereira kini menikmati masa kejayaannya di Fulham setelah resmi hengkang dari Old Trafford di tahun 2022. Pereira pernah mengungkapkan bahwa rasa diabaikan di MU justru memotivasinya untuk sukses di klub yang baru. Pereira juga mengakui peran penting dari manajer Fulham yakni Marco Silva dalam menghidupkan kembali karirnya, termasuk memanggilnya kembali ke timnas Brasil pada tahun yang lalu. Alexander Isak tolak kontrak baru kedua kalinya. Alexander Isak kembali memicu kabar besar di dunia sepak bola setelah menolak tawaran kontrak baru dari Newcastle United. Penyerang asal Swedia itu menurut laporan dari Fabrizio Romano secara tegas menyampaikan kepada pihak klub bahwa dia tidak berniat untuk memperpanjang masa tinggalnya di St. James Park. Bahkan Isak disebut sudah memutuskan ingin bergabung dengan Liverpool pada musim panas ini. Maddison absen lama, Tottenham cari penggantinya. Cedera lutut dari James Maddison memukul Tottenham Hotspur, dan manajer The Lilywhits yakni Thomas Frank pun bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Tottenham harus bekerja keras mencari strategi baru untuk menutup kehilangan dari Maddison. Selain itu tentunya pemain berkualitas yang dapat menggantikan playmaker asal Inggris tersebut. Inter masih mengintai Donnarumma.
Inter Milan nampaknya belum menutup buku soal Gianluigi Donnarumma. Masalah kontrak sang kiper dengan PSG justru membuat Nerazzurri semakin pasang telinga. Meski sangat berat menunggu, menurut laporan dari Corriere della Sera, Inter tetap memelihara harapan untuk bisa mendatangkannya. Catatan masa lalu Donnarumma sebagai pemain dari AC Milan tak membuat mereka mundur. Manchester United bidik Nico Paz. Sumber dari media Italia dan Inggris mengatakan bahwa MU sedang dalam tahap awal kontak dengan Como untuk membahas masa depan dari Nico Paz. MU membutuhkan lebih banyak pemain tengah untuk bisa memperkuat skuad mereka, dan nama Nico Paz muncul sebagai solusi ideal untuk menambah kreativitas dari skuad Ruben Amorim. Como telah menolak tawaran awal senilai 40 juta euro dari Tottenham, dan media Italia tersebut melaporkan bahwa MU sedang mempertimbangkan tawaran senilai 70 juta euro. AC Milan capai kesepakatan dengan MU datangkan Rasmus Højlund. Langkah AC Milan untuk bisa mendapatkan Rasmus Højlund semakin mendekat. MU dikabarkan mau melepas pemain 22 tahun itu ke Rossoneri. Calcio Mercato mengklaim bahwa MU siap meminjamkan Højlund dengan biaya mencapai 6 juta euro yang mampu dipenuhi oleh AC Milan. Hal itu diiringi keharusan Milan menanggung seluruh gaji dari Højlund sebesar 4 juta euro per musim. Manchester United juga disebut siap memberikan opsi pembelian permanen kepada Milan di akhir periodenya, di mana Højlund disebut bisa ditebus di harga 40 juta euro.